Mari belajar matematika di channel Mat Suraya Education. Dengan video pembelajaran pada mata pelajaran Matematika Umum kelas 11 dengan judul modul barisan dan deret, meliputi kompetensi dasar kognitif, menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri, serta KD psikomotor menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah dengan metode diskusi terbimbing, peserta didik dapat menggeneralisasi pola barisan dan deret aritmatika dan geometri pada materi penyusutan harga barang dan nilai buku. Dengan peta konsep seperti tampak pada gambar berikut ini. Berikut ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang merupakan ayat Al-Quran terkait hutang piutang dan gadai yang merupakan bahasan pada materi pada video ini. Penyusutan nilai barang berdasarkan nilai buku. Perhatikan harga mobil baru keluaran tahun 2021 ini ya. Harganya berkisar antara 144 juta sampai dengan 170 juta rupiah. Tetapi di tahun 2021 ternyata harga mobil bekas keluaran tahun 2015 harganya ya menyusut ya menjadi hanya 94 juta rupiah. Ya, inilah contoh penyusutan nilai barang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, berikut ini kita akan membahas tentang penyusutan. Nah, kita lihat definisinya adalah contohnya seperti ini. Barang-barang seperti mesin produksi, kulkas, televisi, komputer, bangunan ya. Mobil itu merupakan barang-barang yang tidak habis dalam satu kali pemakaian. Tapi nilai sebuah barang yang tidak habis dalam satu kali pemakaian itu kalau barang konsumtif seperti tadi yang disebutkan, itu nilainya itu akan mengalami penurunan. Ya, beda dengan nilai tanah. Kalau nilai tanah kakak tahu dia mengalami penurunan atau peningkatan. Ya, harga tanah sekarang semakin mahal ya. Tapi kalau mobil ya, kulkas, televisi ya, komputer seperti itu biasanya harganya akan semakin menurun ya, sejalan dengan waktu atau lama pemakaiannya. Nah, penurunan nilai dari suatu barang akibat pemakaian dalam selang periode waktu tertentu itu disebutnya dengan penyusutan ya, atau depresiasi. Nah, penyusutan suatu barang dalam selang waktu tertentu umumnya dinyatakan dengan persentase dari nilai barang sebelumnya ya. Ada dua jenis penyusutan dikenal, yaitu penyusutan dari nilai buku dan B, penyusutan dari harga beli. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini yang dimaksud dengan penyusutan dari nilai buku. Penyusutan dari nilai buku didasarkan kepada anggapan bahwa sejalan dengan waktu dari satu periode ke periode berikutnya, nilai buku suatu barang akan mengalami penurunan. Dan besarnya penyusutan dihitung dari nilai buku pada setiap periode. Hal ini juga akan mengakibatkan besar penyusutan semakin lama akan semakin kecil
ya, seiring dengan makin kecilnya juga harga barang tersebut menyusut ya. Nah, misal sebuah mesin pada saat dibeli bernilai M ya, coba nanti diskusi dengan ayah bunda ya, betul nggak motor ya atau mobil ya semakin murah harganya ketika dijual kembali ya, walaupun ada yang sifatnya antik dan banyak yang mencari, itu biasanya harganya semakin mahal, tapi kalau yang biasa saja itu biasanya mengalami penurunan harga. Nah, dan diperkirakan barang tersebut akan mengalami penyusutan setiap tahun sebesar P dalam persen dari nilai bukunya. Dengan demikian, pada akhir tahun pertama, besar penyusutannya adalah P1, yaitu P persen dikalikan dengan M-nya, yaitu saat dibeli bernilai M. Ya, maka nilai barangnya itu di akhir tahun pertama adalah sebesar M1 sama dengan M dikurang P1. Ya, seperti biasa, P1 itu adalah persen kali modal awal tadi pembelinya, maka kita faktorkan menjadi M kali 1 dikurang P yang di dalam kurung ini ya. Tahun kedua juga demikian ya, P2 itu sama dengan PM 1 ya, PM1 itu, maka sama dengan P kali M kali 1 min P ya, besar penyusutan di tahun kedua. Nah, nilai barangnya itu sendiri adalah M1 dikurangi, ini P-nya beda ya, P besar dengan P. Dilihat, ini P2 P besar ya, dan ini P yang huruf kecil ini selalu P, dia nggak berubah, nggak ada 1, nggak ada 2-nya, nggak ada 3-nya ya. Perhatikan di mana P adalah persentase penyusutan, sedangkan P besar itu adalah besar penyusutan ya. Nah, perlu perhatikan seperti itu. Nah, demikian ditelaah lagi di tahun keempat, dan perhatikan ini tahunnya keempat, maka menjadi M dikali 1 min P pangkat ya, pangkat 4. Maka kalau akhir tahun ke N, nilai barangnya menjadi tinggal M dikali 1 min P dipangkatin ya, benar, dipangkatin M. Nah, kita perhatikan ya, barisan M1, M2, M3 itu membentuk barisan geometri. Karena M2 per M1 itu sama nilainya dengan M3 per M2 ya, sama dengan M4 per M3 ya. Kita lihat di sini M2 tadi adalah M kali 1 min P kuadrat ya. Oke, kita ganti ini M2 sama dengan M kali 1 plus P kuadrat ya. Lalu M1 itu adalah M kali 1 plus P, coret ini 2, ini 1 ya, menjadi 1 plus plus min ya, seperti itu. Maka barisannya adalah barisan geometri dengan rasio 1 min P ya, sehingga coba kita lihat di sini ya, ini 1 min P ya. Nah, maka nilai barang di akhir tahun ke N ya adalah MN sama dengan M dikali 1 min P dipangkatkan N ya. Nah, jadi untuk penyusutan nilai buku pada periode ke N ya, nilai barang menjadi MN sama dengan M kali 1
dengan besar penyusunannya adalah P besar N, ya, di mana dia sama dengan P dikalikan dengan M dikalikan dengan 1 dikurang P pangkat N-1, ya. Nah, jadi jika harga sebuah barang pada saat pembelian sama dengan M dan mengalami penyusutan setiap tahunnya sebesar P dalam persen dari nilai bukunya, maka pada akhir tahun ke N besar penyusutannya adalah PN sama dengan PM kali 1 min P pangkat N. Nilai barangnya adalah MN sama dengan M kali 1 min P pangkat N, ya. Dan penjelasannya bahas tentang penyusutan dari nilai buku, ya, contoh soalnya. Nah, kita lihat berikut ini. Sebuah komputer dibeli dengan harga 7.500.000. Nilainya mengalami penyusutan dari nilai buku sebesar 10%, ya. Jadi ini harus distabil nih, ya. Karena nanti ada nilai penyusutan dari harga beli, ya. Jadi perhatikan baik-baik, ini adalah penyusutan dari nilai buku. Oke. Nah, ini kata kuncinya dilihat. Oke. Tentukan besar penyusutan dari nilai komputer tersebut dari nilai bukunya pada akhir tahun pertama dan pada akhir tahun ke-5. Oke. Nah, harga awalnya kan 7.500.000, penyusutannya P 10% per tahun, ini pakai tulisan dari nilai buku, ya, karena ini, ya. Soalnya dari nilai buku ada 2 macam nih, ya. Kalau yang udah ngerti sih dia cepet, ya, tapi kalau yang baru belajar, perhatikan, fokus, ada nilai buku, ada satu macam lagi nanti kita pelajari dari harga beli. Oke. Nah, besar penyusutan. Nah, bedanya itu kalau penyusutan yang pakai nilai buku itu penyusutannya itu pakai angka nih, pakai indeks P1, P2, P3, mengikuti akhir periodenya. Jadi akhir periode pertama penyusutannya P1, akhir periode kedua penyusutannya P2, gitu, ya. Perhatikan bedanya itu, ya. Kalau di penyusutan nilai buku, aku tulis deh. Nilai buku itu pakai indeks, ya, PN, ya. Oke. Sekarang kita lihat berarti penyusutan di akhir tahun pertama adalah P kali M, ya. Besar penyusutannya, ya, maka 10% kali 7.500.000 adalah 750.000. Maka nilai komputernya di akhir tahun pertama adalah M dikali 1 min P persen, ya, menjadi 7.500 dikalikan dengan 1 min 10%, ya. Jadi 1 min 10% adalah 90% kan, ya. Berarti 90 dibagi 100, ya. Terus kemudian dikali 7.500.223. Nah, sesuaikan 6.750.000. Oke. Kita clear. Di sini. Sip. Nah, kemudian kalau ditanya pada akhir tahun kelima bagaimana? Besar penyusutannya adalah P5 itu adalah P kecil dikalikan M dikalikan dengan 1 min P pangkat 4, ya. Kalau ini cuman PM aja, jadi supaya rumusnya tuh nggak ganti-ganti, ya, maka kita tulis aja PN sama dengan P kali M kali 1 min P pangkat N-1. Itu sebabnya ketika P1, ya, penyusutan di akhir tahun pertama, maka P kali M kali 1 min P pangkat 1 kurang 1, ya. Berarti P1 adalah P kali M kali 1 min P
pangkat 0. 1 min P pangkat 0 nilainya berapa? 1 ya, maka P1 itu sama dengan P kecil M ya. Ini Bu hapus, ini bukan P besar, tulisannya kurang lengkap. Oke ya, baik, demikian. Nah, kita lihat seperti ini. Ini kenapa terjadi? Oke, kita lanjutkan. Nah, nilai pada akhir tahun kelima besar penyusutannya pakai yang PN itu lagi ya. Jadi sama dengan P atau persentasenya dikalikan modal awal dikalikan dengan 1 dikali persentase tutup kurung pangkat 4 ya. Nah, maka dia adalah 10% kali 7.500, 1 min 10% adalah 90% dipangkatin 4 ya, berarti 90 dibagi 100 ya, sama dengan dipangkatkan 4 sama dengan dikali 10 dibagi 100 sama dengan ini dikali 10%-nya. Ibu kerja tadi 90% yang ini dipangkatin 4 dikali 10%, baru Ibu kali dengan 7.500 ya, karena pada perkalian boleh komutatif ya. 7.500 23 ya. Maka kita lihat hasilnya sesuai 492.075 ya. Nah, nilai komputernya adalah M5, yaitu modalnya dikalikan dengan 1 min P pangkat 5. Jadi sama dengan 7.500.000 dikali 1 min 10% dipangkatin 5. Ya, berarti 1 min 10% adalah 90 dibagi, bekerja dari belakang karena lebih mudah melaksanakannya, terus dipangkatin 5 ya, karena kita mengerjakan pangkat duluan ya, di dalam kurung pangkat ya, baru dikalikan ya, kali 7.500 itu 23 ya, sama dengan 4.428.675. Oke, demikian. Pahami bagaimana cara menghitungan gambarnya dan menggunakan kalkulatornya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silahkan kakak mengerjakan latihan berikut ini. Namun perhatikan ya, ini adalah soal penyusutan dari nilai buku ya Kak, seperti yang dijelaskan dalam video ini. Baru nanti pada video berikutnya kita akan bahas tentang penyusutan dari harga beli ya. Sekian dan terima kasih.